Sebagai penutup tahun 2025, saya memutuskan untuk melanjutkan bahasan model kit Blokis lagi, yang mana kali ini adalah giliran Megatron. Sedikit ralat, ternyata Optimus Prime yang saya bahas sebelumnya bukan dari film Transformers Revenge of the Fallen, melainkan dari film Transformers pertama yang rilis tahun 2007. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita unboxing terlebih dahulu kitnya berikut ini. Memiliki box berorientasi portrait, box art yang keren, dengan gambar Megatron. Di sisi kiri terlihat ada senjatanya, sedangkan di sisi kanan ada close-up-nya. Lalu bagian belakang ada informasi lengkap, lalu sisi atas terbalik, gambarnya seperti ini, sedangkan bagian bawahnya terbalik juga, yang mana terdapat informasi peringatan. Lalu cara membukanya, bisa kita tarik dari bagian atasnya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya kita akan mendapatkan kitab-kitab atau kertas petunjuk rakit yang mana ada 3 macam. Lalu di plastik yang pertama, kita akan mendapatkan 2 buah runner. Kemudian di plastik yang kedua, kita juga akan mendapatkan 2 buah runner lagi. Begitu juga dengan plastik yang ketiga, kita juga akan mendapatkan 2 buah runner seperti ini. Sedangkan di plastik yang keempat dan kelima, kita akan menemukan sepasang display base, serta di plastik satunya ada aksesoris dan efek. Lalu langsung saja kita lihat terlebih dahulu proses rakit cepatnya berikut ini. Memiliki bahan plastik yang empuk, membuat proses rakitnya sendiri sangatlah mudah, bahkan sebenarnya tidak perlu tool atau alat rakit. Meskipun begitu, saya sendiri lebih merekomendasikan untuk merakitnya dengan nipper maupun hobby knife. Dan untuk hasilnya sendiri, sebenarnya masih bisa dibilang solid, bahkan ketika saya goyang-goyangkan seperti ini, hampir tidak ada join yang loose atau part yang rontok. Hanya saja, lengan bawah tangan kanannya ini agak loose, kemudian pergelangan tangannya juga, serta pergelangan tangan kirinya juga agak loose. Pangkal pahanya ini sedikit agak mudah digerakkan, begitu juga dengan bagian lututnya yang agak loose. Desainnya sendiri bisa dibilang keren, memiliki kesan seram atau tampak jahat, namun untuk proporsinya masih terlihat agak bantet seperti kit Blokis klasik kelas lainnya. Memiliki kombinasi warna silver, emas, dan clear merah dengan detail yang tidak perlu diragukan lagi karena sangat bagus baik dilihat dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, kita akan mendapatkan spare untuk armor dada yang mana berlubang di bagian tengahnya, bentuknya cukup seram dan berwarna silver saja. Cara menggunakannya, kita lepas part dada yang terpasang, lalu ganti dengan part dada berlubang seperti ini. Ketika sudah terpasang seperti ini, membuat kubus old spark-nya sendiri jadi terlihat.
Kemudian untuk senjatanya, kita akan mendapatkan Fusion Cannon, merupakan salah satu senjata yang cukup ikonik milik Megatron. Desainnya sangat unik, memiliki warna silver saja dengan detail yang bisa dibilang cukup bagus baik dari sisi atas maupun sisi bawahnya. Dan cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke lubang yang ada di tangannya seperti ini. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan display base seperti ini, yang mana tersusun dari dua buah base yang berwarna hitam, serta memiliki dua efek berwarna clear ungu yang cakep. Untuk bagian efeknya sendiri bisa kita putar-putar, bisa juga kita pindah-pindah ke lubang lain seperti berikut ini. Seperti biasa, lini Classic Class ini memiliki lampu LED yang tinggal diketuk saja jika ingin menyalakannya. Sayangnya, lampunya ini tidak terlalu kelihatan bahkan jika dilihat secara langsung. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi lebih dari 12 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Blockis Optimus Prime dari film Transformers 2007, serta Optimus Prime dari film Transformers Rise of the Beast. Di sini, terlihat bahwa Megatron setinggi Optimus Prime dari film Transformers 2007, tentu saja lebih tinggi dari Optimus Prime versi ROTB. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, lalu kanan-kiri juga bisa, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Tangannya bisa diangkat ke samping sejauh ini, bisa dibilang lumayan bagus, serta bagian bahunya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Sikunya bisa diputar 360 derajat, lalu ditekuk 90 derajat saja, sedangkan pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat juga. Masing-masing jarinya ini bisa dibuka, dan bisa ditutup kembali. Untuk bagian perutnya, bisa kita putar 360 derajat kurang lebih seperti ini, serta sayap di bagian punggung bisa dikepakkan, begitu juga dengan sayap yang satunya. Kakinya bisa maju hampir lurus, kemudian ke belakang cukup jauh, serta ke samping hampir split. Pangkal pahanya bisa diputar-putar, begitu juga dengan bagian lututnya ini, serta ditekuk namun hanya 90 derajat saja. Bagian pergelangan kaki bisa digerakkan maju mundur sedikit, lalu miring kanan kiri juga sedikit, serta bisa juga diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Untuk kesimpulannya, sebagai kit penutup tahun 2025, saya tidak bisa bilang bahwa Blockis Megatron ini lebih baik dari Optimus Prime yang sebelumnya. Beberapa bagiannya sudah loose, terutama tangan dan kaki, serta senjatanya yang hanya ada satu macam saja. Bahkan untuk gimmick LED-nya pun tidak begitu terang, sehingga tidak bisa dibilang bahwa gimmicknya jadi nilai tambah. Namun, sebagai model kit Megatron, saya tidak bisa menampik bahwa desainnya memang sekeren itu. Di pasaran sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan dengan bandrol harga mulai dari 160 ribuan. Meskipun harganya sedikit lebih mahal dari Optimus Prime, tapi saya masih merekomendasikannya untuk dibeli maupun untuk dikoleksi. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.